dalam nama Yesus. Monggo. Ya, terima kasih Pak Gembala. Shalom teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali gitu ya. Nah, topik kita di dalam morning worship pagi hari ini adalah pemeliharaan Tuhan gitu. Kemarin ada chat lucu nih oleh Pastor Jun dan teman-teman ya di dalam grup pengerja IR ya. Pastor Jun bicara mengenai ini nih kemarin nih. Sebab tadi sore coba ke Indomaret ternyata minyak goreng kosong kan. Ya terus tanya telur tapi harganya naik gitu ya. Nah oke, ini lucu juga. Ya tetap selalu bilang Tuhan baik saja. Betul. Nah kalimat terakhir ini sungguh mengena Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya apapun yang terjadi Tuhan Yesus itu selalu baik. Ya ini namanya firman iman. Nah ingat baik-baik teman-teman. Pokoknya apapun yang terjadi katakan kepada diri sendiri Tuhan baik dan Dia selalu punya rencana yang baik buat kita semuanya. Amin. Amin ya. Meskipun minyak goreng kosong, minyak goreng langka, tetapi yang penting minyak urapan dari Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita. Amin ya. Amin. Wah, ini jadi pengharapan buat kita semuanya. Nah, tadi ada lagu pujian nih, terima kasih oleh Pak Gembala. Lagu pertama dimulai dengan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Nah, dua kalimat pertama ini sangat luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu setia. Setia, tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, waktumu selalu yang terbaik. Jadi poin utamanya ini yang kita bicarakan hari ini. Dia setia, waktunya yang terbaik. Nah, kadang-kadang kitanya yang tidak sabar. Dia setia, ya. Lalu kita nanya, mana? Kalau Tuhan setia kok, gitu ya. Mana kalau Tuhan setia kok minyak goreng langka? Gitu. Mana kalau Tuhan setia kok ada masalah? Mana kalau Tuhan setia kok gini? Nah, kita harus ingat dua sisi ini. Dia setia, waktunya yang terbaik. Amin ya. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 11. Oke, saya buka di sini ya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Ini kemarin saya sudah diskusikan dan sharingkan sama Pak Peri dan Pak Niko dan Ibu. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang kita sudah hafal, betul ya? Ayat yang sudah sering sekali, tetapi kita harus lihat nih apa maknanya gitu. Oke, karena kadang-kadang ayat firman Tuhan itu kita selalu baca gitu. Nanti ada waktu tertentu yang itu benar-benar nyes gitu loh, kena di kita. Nah inilah namanya firman Tuhan. Pada waktunya Roh Kudus itu meremakan dalam diri kita. Nah ini adalah sebuah kalimat yang disampaikan Nabi Yeremia berasal dari Tuhan. Yang menarik adalah seperti ini. Kita baca dulu yuk. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Nah, ditulis nih oleh siapa? Nabi Yeremia dalam bentuk surat. Ini merupakan perkataan dan isi hati Tuhan kepada tua-tua di antara orang lain. Buangan. Bayangkan. Jadi waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tuhan izinkan untuk diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Artinya mereka dalam kondisi, dalam situasi yang tidak mengenakan. Situasi yang secara manusia itu berbalik 180 derajat. Kita juga kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Perhatikan, bangsa Israel itu sebelum-sebelumnya, kalau Bapak Ibu pelajari sejarahnya, mengapa Tuhan izinkan diangkut oleh Nebukadnezar.
Karena mereka itu dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya kehidupan mereka pun juga jauh dari Tuhan. Mereka bahkan menyembah dewa-dewa lain. Ya, artinya begini, kehidupannya itu tidak mencerminkan identitas diri mereka sebenarnya. Karena mereka sebenarnya Israel. Mereka sebenarnya itu orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi kehidupannya melenceng dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak sekali peringatan, tapi mereka hidup dalam dosa. Nah, Tuhan izinkan dibuang, bukan berarti Tuhan benci sebenarnya. Tuhan benci dosanya, ya, tetapi Tuhan sayang kepada Israel. Kita juga sama, ya. Israel itu mereka identitasnya itu sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan. Demikian juga kita, identitas kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang pilihannya. Amin ya. Namun kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena Tuhan punya maksud untuk memurnikan, untuk mengembalikan kembali bangsa Israel waktu itu kepada identitasnya. Nantinya Tuhan pulihkan. Kita juga sama. Yuk, sekarang kita baca ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Lalu kita baca ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan. Perhatikan, buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ya, ini Tuhan tulis lagi nih yang kedua nih, kepada semua orang buangan. Jadi mereka yang layak dapat janji Tuhan, sepertinya secara manusia katanya janji Tuhan, tapi kok malah dibuang gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi. Saya lompat saja. Nah, ayat 10, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Apabila telah apa? Genap 70 tahun. Tuhan punya waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau suatu kali kehidupan kita itu melenceng dari Tuhan, atau Tuhan lihat ada sesuatu yang harus dibenahi, dibereskan di dalam kehidupan kita, lalu Tuhan izinkan persoalan terjadi, percayalah, satu, Tuhan setia, Tuhan punya waktu, punya maksud baik. Yang kedua, Tuhan punya waktu, tidak selama-lamanya, gitu, ya. Oke, semakin cepat kita kembali kepada Tuhan, semakin cepat kita nurut, maka waktunya juga semakin cepat. Ya. Nah, ayat 11 kita perhatikan. Jadi ini janji ini sangat nyes sekali. Bayangkan, mereka sedang dalam pembuangan, sepertinya beberapa merasa ini kehidupan sulit banget. Ya ini dialami beberapa hari ini. Ya, dalam tanda kutip. Oke. Janjinya itu begitu nyes gitu. Pas, tepat waktu gitu ya. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan itu bukan hanya mengetahui, tapi Dia bahkan menuliskan rancangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi Tuhan izinkan. Itu rancangan apa? Damai sejahtera. Jadi Tuhan baik itu ya. Tuhan itu selalu punya maksud yang baik. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dia punya rencana-rencana yang indah. Nah, di dalam King James, saya akan buka ya, Yeremia 29 ayat 11. Tantar. Di dalam King James, terjemahannya sebentar. Di dalam King James
Oke, Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan saja. Nah, rancangan itu Tuhan tulis gini, for I know the thoughts that I think toward you. Gitu. Sebab aku tahu pikiran-pikiran ya, yang aku pikirkan mengenai kamu. Artinya, rancangan ini berbicara mengenai bahwa Tuhan itu selalu memikirkan kita. Bahwa kita itu selalu ada di dalam pikirannya Tuhan. Oh, Heri ini seperti ini ya, bagaimana kehidupan. Setiap hari itu Tuhan pikirkan. Ya, Bapak Ibu juga sama. Setiap hari Bapak Ibu itu ada di dalam pikiran dan di hati Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin ya. Lalu ada ayat Tuhan lagi kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Nah, ini dari Daud. Ini dulu Pak Gembala pernah membahas ini juga. Ya, ini dari Daud. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bahkan sebelum, gitu ya, sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan itu sudah tahu kita, Tuhan sudah melihat kita, Tuhan sudah mencatat kehidupan kita. Jadi sebagai manusia kadang-kadang kita lihat situasi itu kok begini ya situasi ya, tapi kita ingat kehidupan kita tuh Tuhan sudah tahu, bahkan bukan hanya tahu, Tuhan sudah catat, bahkan bukan dia catat, tapi dia sudah merancangkan buat kita semuanya sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Luar biasa ya. Jadi apa yang akan terjadi Tuhan sudah tahu. Intinya apa? Kita di dalam kontrol Tuhan. Amin. Ya, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Yakinlah kita di dalam kontrol Tuhan. Oke, saya kembali lagi. Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya? Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu berseru. Jadi tidak sekedar kita itu sepintas selalu menyebut Tuhan gitu kan, Tuhan aku mau makan berkati, Tuhan aku mau ini berkati. Tidak kita selalu, tetapi berseru. Berseru itu artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya, ini saya tadi lirik lagunya itu ketika nyari lirik saya biarin gini dulu. Ya, ini saya perhatikan. Ya, memang lagu-lagu tadi yang Pak Gembala nyanyikan lagu penyembahan semua ditujukan kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, lagu seruan kepada Tuhan, gitu ya. Nih, selalu ada di hadirat-Mu, gitu ya. Engkau yang terindah Tuhan, lebih dari segalanya. Wah, nih indah, nih, manis. Karena semuanya itu Tuhan, gitu. Ya, karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Sakit, kadang Tuhan izinkan. Persoalan pekerjaan Tuhan izinkan. Kadang-kadang ada orang-orang yang bertindak sesuatu yang kurang menyenangkan pada diri kita, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita itu satu ingat Tuhan, terus yang kedua supaya kita itu belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena simple, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau kita itu sakit dan sakitnya ringan, sakitnya flu misalnya, itu yang kita lakukan respon pertama apa? Berdoa dulu atau
minum obat itu aja beli di Indomaret atau di Alfamart. Nah, gitu ya. Nah, kalau di Lentera ini bagus, berdoa dulu. Nah, tapi di tempat lain enggak berdoa dulu. Beli di Indomaret atau Alfamart. Mengapa gitu tuh? Satu, karena ringan sakitnya, terus yang kedua karena murah. Harga obatnya kita merasa sanggup, mampu. Baru kalau Tuhan izinkan agak berat, ya baru. Ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Ini sama kayak yang saya alami beberapa waktu lalu ya, 9 atau 8 tahun yang lalu. Ketika saya pernah cerita ya, ketika bisnis bangkrut, saya dikejar harus gaji karyawan, saya lagi di jalan mau menggadekan laptop. Nah, di situ saya berseru luar biasa sama Tuhan. Kalau dulunya jarang berdoa, saya berdoanya setiap saat. Meskipun berdoanya cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, tapi saya tahu Tuhan senang. Nah, Tuhan senangnya bukan kecelakaannya saya dalam tanda kutip, bukan penderitaan saya, tapi yang Tuhan senang itu bergantungnya itu. Ya, karena itulah gitu. Jadi kalau orang bilang dunia ini sekarang penuh ketidakpastian, sebenarnya di dalam kekristenan, di dalam dunia ini ya penuh kepastian. Kepastiannya bukan dunia ini, kepastiannya itu karena Tuhannya. Gitu. Jadi kita bedanya sama orang tidak kenal Tuhan, ya. Orang yang tidak kenal Tuhan itu yang diutamakan itu apa? Upaya dulu, kerja keras dulu pokoknya. Gitu. Kadang tidak usah berdoa pun, kalau kerja keras, yakin pasti berhasil. Saya bisa. Kadang beberapa anak Tuhan, kecuali di Lentera ini, nggak kayak gini. Beberapa anak Tuhan itu yang dilakukan apa? Usaha dulu. Kerja keras dulu. Nah, kemarin saya sudah diskusi nih sama Pak Niko sama Pak Peri. Usaha dulu, ngotot. Kalau sudah kepepet, baru Tuhan tolong. Nah, tapi kalau anak-anak Tuhan, kemarin saya diskusi, harusnya tidak seperti itu. Ya, kalau punya masalah, kalau mau bekerja, mau apapun, ada target atau apapun yang dilakukan, apa dulu? Apa dulu? Doa dulu. Doa dulu, kalau perlu ngotot dulu. Tuhan, ini bagaimana? Kadang-kadang kalau ringan, masalahnya ringan, doanya sepintas. Tuhan, aku percaya. Amin. Lakuin. Kalau masalahnya berat, baru mulai. Kalau kepeng, doanya. Ya, memang harusnya gitu. Harusnya itu berdoa dulu, tanya Tuhan, nanti Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan arahan, kita lakukan, bekerja, kerjakan, gitu. Ya, artinya begitu. Berarti tidak usah usaha Pak, berarti tidak usah bekerja Pak, bukan begitu. Ini bicara prioritas. Kita doa dulu, tanya Tuhan dulu, baru nanti Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan tuntunan, Tuhan kirimkan orang-orang yang dalam tanda kutip kita butuhkan, pertolongan selalu datang tepat waktu. Jangan dibalik. Jangan bilang gini, doa saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan usaha. Loh, seolah-olah kok meringankan puasa doa. Ya, yang betul apa? Doa kencang. Setelah itu Tuhan kasih hikmat, kita lakukan. Doa kan gitu. Doa itu kita ngomong sama Tuhan. Terus apa? Kita nunggu. Terus apa? Tuhan ngomong balik. Terus apa? Lakukan yang Tuhan mau. Jadi doa itu bukan kita ngomong sama Tuhan, kita merintah Tuhan, terus kita nunggu. Nunggu apa? Nunggu Tuhan melakukan yang kita perintahkan. Ayo, definisi doa kita apa? Saya akui dulu definisi doa saya gitu. Saya tidak ngomong orang lain lah, dulu.
Definisi doa saya tanpa saya sadar, saya ngomong, saya perintahkan Tuhan, terus saya menanti Tuhan melakukan apa yang saya mau. Lalu kalau Tuhan belum melakukan, saya doa lagi. Tapi doa yang kedua itu bukan memohon. Doa yang kedua itu sudah mulai nyentil Tuhan, mulai ngomelin dan marahin Tuhan. Mana? Gitu. Kurang ajar enggak saya? Saya harap tidak seperti itu. Nah, bagaimana doa kita selama ini? Gitu. Tuhan yang nuntun harusnya. Ya, ini ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Mendengarkan kamu. Doa apapun yang terjadi, seperti Pastor Jun kemarin katakan, Tuhan baik. Amin. Mengapa Pastor Jun bisa ngomong, pokoknya apapun yang terjadi Tuhan baik? Karena Pastor Jun itu selalu, seperti kita semua lah ya, selalu berdoa, dekat sama Tuhan. Jadi kita tahu, punya keyakinan, Tuhan itu baik. Jangan sampai kita punya mental, ya Tuhan itu baik. Kalau apa yang kita mau, Dia penuhi. Tuhan itu baik kalau tidak ada masalah. Tidak. Tuhan baik apapun yang terjadi. Karena ayat 11 ini, rancangan Tuhan itu selalu damai sejahtera. Bukan rancangan apa? Kecelakaan. Tujuannya untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Betul enggak? Mencari Tuhan itu dulu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu apa? Menemukan aku. Jadi sebenarnya menemukan Tuhan itu siapa? Kita nyari Tuhan terus, nah itu, atau Tuhan yang datang kepada kita. Ayo, kalau ayatnya bilang gini, ini loh, aku akan memberi kamu menemukan aku. Sama kayak itu, saya sama anak saya yang kecil itu suka main di rumah. Main apa tuh? Umpet-umpetan. Wah, umpet-umpetan. Kadang-kadang saya suka ketemu tuh umpet di mana. Bukan karena dia nyari terus nemu saya, enggak. Ya sudah, dia udah nyari terus akhirnya dia nyari saya, ya sudah. Nongol kan kita. Nah, ini apa saya? Tuhan juga gitu. Tapi bukan Tuhan main umpet-umpetan, enggak. Tapi kita mencari Tuhan, Dia yang memberi dirinya supaya kita ketemu. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan ayat 14, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Bangsa Israel waktu itu dalam kondisi terjepit, dalam kondisi di dalam tempat pembuangan karena dosa-dosa mereka Tuhan izinkan. Tapi Tuhan berikan janji. Nah ini loh, kalau Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi karena kesalahan kita, karena dosa kita, untuk mengingatkan kita, Tuhan sendiri yang selalu memberikan solusi. Tuhan sendiri yang memulihkan. Bagian kita apa? Datang pada Tuhan, cari Tuhan, berdoa. Berdoa. Bagaimana dengan kehidupanmu? Dengan pekerjaan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kesehatan Bapak Ibu sekalian? Datang pada Tuhan. Rencananya selalu indah. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan apa? Mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Artinya apa? Jadi bangsa Israel waktu itu dicerai beraikan. Mereka di tempat pembuangan kemana-mana. Sudah kemana-mana, tidak karu-karuan. Secara manusia seolah-olah itu sudah berat masalahnya, orang sudah tercerai berai. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami masalah secara pikiran kita, secara manusia sudah parah kayaknya, sulit, tidak bisa. Secara manusia sulit, tapi Tuhan bilang apa? Memulihkan. Tuhan kumpulkan dari antara segala bangsa. Dan akhirnya apa? Firman-Nya digenapi kan. Bangsa Israel ngumpul semua, kembali lagi. Tuhan juga sama dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Dan Dia mau mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita
dipulihkan kembali. Tuhan akan pakai kita luar biasa. Yang terakhir, kesimpulannya adalah ayat 11 ini. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapak, kami ucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Dalam firman Tuhan hari ini, kami ingat senantiasa bahwa apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya rencana yang indah dan manis buat kami semuanya. Semua yang hadir di sini kami percaya, apapun yang terjadi, Engkau menguatkan kami. Dan satu hal yang kami ingat, bahwa Engkau punya rencana yang indah buat kami. Bahkan sebelum kami dikandung mama atau ibu kami, Engkau sudah merancangkan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.